Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo teman-teman semuanya ya, balik lagi sama saya Farel Vito. Baik, di sini saya mau memberitahu ya sedikit ya tentang langkah-langkah apa saja sih yang harus operator laksanakan untuk pengimplementasian KJP di tahun 2025 ini di tahap 2 ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya sudah di tampilan Jak Edu ya atau tampilan KJP-nya ya. Teman-teman operator DKI khususnya sudah mengetahui KJP ini ya. Ini project project tahunan biasanya ya. Ya atau kerjaan tahunan ini yang sehari-hari kita uh, setiap tahun lah kita lakuin ya. Operator DKI biasanya. Baik, aplikasinya inilah Jack Edu ya di sini. Sudah insya Allah semua sudah pada mulai mengerjakan ya. Nah, saya hanya memberi sedikit di sini ya. Untuk tampilan awal ya, di sini kita langsung ke bantuan sosial atau KJP Plus ya, BPMS. Nah, ini di menu ada menu peserta didik, pendaftaran, verifikasi sekolah, wali wali dan kontak darurat, manajemen sekolah, penetapan dinas ya. Bapak Ibu operator pilih yang peserta didik di sini. Nah, di menu peserta didik itu pastikan untuk ubah jenjangnya dulu ya sebelum Bapak Ibu masuk ke langkah berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini ada menu ubah kelas per jenjang ya. Nah, karena saya sudah menaiki kelas atau mengubah jenjang, di sini sudah kosong jadinya. Nanti tampilnya itu misalkan di sini kelas 1 ya, kelas harusnya kelas 2 gitu. Nanti Bapak Ibu simpan ya. Terus kelas 2, kelas harusnya kelas 3, Bapak Ibu simpan, lanjut seterusnya sampai kelas 6. Nah, untuk data kelas satunya gimana sih, Bang? Nah, untuk data kelas satunya Bapak Ibu oke, di sini ada not ya. Bapak Ibu diminta menghapus data peserta didik ya. Pada menu peserta didik dengan keterangan lulus, meninggal dunia, atau mutasi DO agar sekolah madrasah bisa menambahkan langsung peserta didik di dalam sistem Jak Edu ya. Di sini. Terus yang kedua itu tambah siswa tidak ada hubungannya dengan Dapodik atau MS. Jadi para operator nggak usah panik ya. Untuk Dapodik yang belum sinkron lah atau belum terinput semua atau injikan cuma sedikit, nah sisanya input sendiri ya. Itu nggak usah panik, nggak usah hero. Jadi dia beda servernya lagi ya, oke. Terus untuk data kelas 1 ya, di poin nomor 4, peserta didik yang belum masuk namanya di menu peserta didik secara kolektif dengan cara masukkan nama-nama peserta didik yang diusulkan menggunakan file Excel dengan nama revisi tablet tambahan peserta didik. Pendaftaran KJP Plus tahap 2 ya, BPMS 2025, kemudian simpan. Nah, Bapak Ibu membuat format Excel, saya sudah buat format Excel di sini ya. Bapak Ibu nanti tinggal kirim ke nomor helpdesk-nya ke sini ya. Nanti memasukin nama NIK ya, nomor kakaknya dimasukin, nama siswanya, alamatnya, RT RW RT RW-nya ya, nomor MPSN Bapak Ibu sekolah masing-masing. Terus kita lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu ada siswa-siswa yang mutasi ya, misalkan mutasi sesama DKI Jakarta, nah Bapak Ibu harus segera nih menghapus dari akun Jak Edu Bapak Ibu. Di sini harus menghapusnya lewat sini, misalkan Fikri Ramadan. Nah, karena nanti dihapus aja langsung diklik simpan. Nah, karena saya sudah mutasikan semua juga siswa saya sudah hapus, ada 2 siswa di kelas 5 ya. Ada 2 siswa di kelas 5, jadi saya langsung menghapusnya, jadi saya hapus gitu. Jadi Bapak Ibu jika mutasi sesama DKI, Bapak Ibu bisa langsung hapus di menu hapus ini. Oke. Nah, kalau misalkan nggak dihapus kenapa sih? Nah, kalau misalkan nggak dihapus, nanti Bapak Ibu contohnya di sini tambah peserta didik. Nah, kebetulan saya ada yang mutasi masuk ya, yang menggantikan kelas 5 tersebut. Nah, saya mau coba input untuk nick dan namanya, oke? Oke, di sini saya sudah inputin nick dan nama peserta didiknya. Ya, kita lihat coba simpan. Nah, data dengan nick
3175 telah ditemukan di SDN Cibubur 09. Cibubur 09 itu adalah sekolah sebelumnya ya, sekolah yang terbarunya, jadi tidak bisa menambahkan karena data siswa atas nama ini masih di sekolah yang lamanya. Jadi kalau enggak dihapus dulu, baru dimutasikan datanya, baru habis itu diinput manual sama sekolah barunya gitu. Diinput manual sama sekolah barunya. Nah, nanti bisa kalau misalkan sekolah barunya belum ngeluarin, pakai cara ini, pakai helpdesk lagi aja, ke WA ke sini ya, bikin Excelnya, nama siswa, nik siswa, nama siswa, dan NPSN sekolah yang mengusulkan dari situ. Nah, di sini saya sudah contohin juga ya, kelas 5. Nah, ini kelas 6 ini udah ada yang saya input di sini ya, sudah checklist 1 di sini sebagai contoh. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan sudah verifikasi, pertama Bapak Ibu melakukan verifikasi dulu kan. Setelah semuanya selesai, data dinaikin, Bapak Ibu melakukan verifikasi di sini. Verifikasi. Jika Bapak Ibu sudah verifikasi otomatis ya, nanti emang jika anak peserta didik ya KJP-nya lanjutan, datanya sudah ada ya, sudah terinput otomatis ya. Tapi kalau misalkan dia baru menerima KJP di tahun ini, otomatis datanya masih kosong, Bapak Ibu harus menginputnya manual. Nah, kalau Bapak udah verifikasi, nah Bapak Ibu lakukan ubah data di sini, ubah data. Nanti ada data siswanya, data walinya gitu. Setelah Bapak Ibu ubah data ya, nanti pastikan dulu data yang semua sudah masuk di situ sudah benar. Bapak Ibu pergi ke Bapak Ibu pergi ke menu pendaftaran di sini. Nah, pendaftaran itu jadi siswa-siswa yang sudah diedit datanya masuknya ke menu pendaftaran. Nah, ini masih loading juga nih, masih lemot ya, lemot lagi tadi. Nah, ini untuk para operator mohon bersabar juga ya untuk ngerjain KJP ya, bisa malam, bisa sore, bisa tengah malam bahkan ya. Jadi bersabar aja lah kalau webnya kayak gini ya, udah nggak kaget kok biasanya, udah terbiasa. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk ke menu pendaftaran, nanti dia tinggal tinggal diklik pendaftaran KJP atau BPMS-nya seperti itu. Jadi pilih salah satu. Kalau untuk jenjang SD hanya KJP saja yang bisa diklik gitu. Nah, ini agak sedikit lama ya. Kita refresh lagi pendaftaran. Nah, untuk timeline-nya atau batas waktunya kalau nggak salah sampai 7 Agustus ya. Jadi biasanya ini kerjaan kita tahunan ya. Udah terbiasa lah menghadapi ibu-ibu semuanya ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Di tampilan pendaftaran, di menu pendaftaran ya, nanti tampilannya gini, ada Abdillah Rashid ini yang baru saya input, ada 2 anak ya yang sudah saya edit namanya atau ubah datanya tadi. Nah, setelah Bapak Ibu mengubah datanya, pastikan nanti Bapak Ibu beneran ininya di checklist. Jadi berubah dari kuning jadi hijau. Seperti itu. Karena saya belum mengubah data anak tersebut ya, hanya berverifikasi. Saya belum berani karena saya belum cek semua datanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah cek datanya, pastikan KJP-nya di mana pendaftaran diklik. Gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin tutorial singkat dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.